Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan bilangan kompleks. Sekarang kita akan masuk ke operasi bilangan kompleks ya. Nah, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari bilangan kompleks, kemudian bentuk-bentuk bilangan kompleks ya, serta kesamaan bilangan kompleks. Nah, teman-teman yang belum melihat penjelasan materinya bisa cek di playlist kami ya di video-video sebelumnya, atau nanti kami akan lampirkan linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya ya, yaitu mengenai operasi bilangan kompleks. Sama pada pengoperasian pada umumnya, tentu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan kompleks dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bagian-bagian real dan bagian-bagian imajinernya. Gitu ya. Nah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa suatu bilangan kompleks merupakan suatu bilangan yang di dalamnya terdiri atas bagian real dan bagian imajiner. Gitu ya. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua bilangan kompleks, kita cukup jumlahkan bagian yang sama ya, yaitu bagian real dan bagian imajinernya. Artinya bagian real bilangan kompleks pertama dijumlahkan dengan bagian real bilangan kompleks kedua ya. Begitu juga dengan bagian imajinernya masing-masing. Jelas ya? Oke. Nah, misalkan nih diketahui bilangan kompleks set 1 ya, bilangan kompleks pertama ya, yaitu X1 ditambah atau dikurang dengan IY1. Dan bilangan kompleks yang kedua, set 2, yaitu X2 ditambah atau dikurang IY2. Maka berlaku nih, ya, jika kedua bilangan kompleks tersebut dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita pakai langsung penjumlahan dan pengurangan ya, karena konsepnya sama, cuma beda tanda saja gitu ya. Jadi set 1 ditambah atau dikurang dengan set 2. Berarti kita tinggal mengganti nih. Nilai set 1 ada nggak? Oh, ada nih. X1 ditambah atau dikurang Y1. Berarti kita tulis nih. Pakai kurung ya. Nah, karena mengganti suatu variabel dalam matematika itu biasanya ditandai dengan sebuah kurung ya. Bahwa itu adalah pengganti. Ditambah atau dikurang set 2. Set 2-nya ada nggak nih? Ada. Nah, nilainya juga ada, yaitu X2 ditambah atau dikurang Y2. Nah, sesuai dengan petunjuknya tadi bahwa penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan bagian-bagian real dan bagian-bagian imajiner pada kedua bilangan kompleks yang ada. Sehingga jelas bagian real bilangan kompleks pertama yaitu X1 ya, dan bagian real bilangan kompleks yang kedua yaitu X2. Maka kedua bagian tersebut kita jumlahkan atau kurangkan ya, sesuai pengoperasiannya nantinya. Ditambah atau dikurang bagian-bagian imajinernya mana? Yang ada I-nya ya. Nah, jelas. Bagian imajiner kompleks pertama yaitu IY1. Bagian imajiner kompleks yang kedua yaitu IY2. Kita jumlahkan atau kurangkan juga ya. Atau biasanya I-nya langsung dikeluarkan nih. Ya kan? Nah, yang dijumlahkan hanya koefisiennya masing-masing, Y1 dan Y2-nya saja. Oke? Nah, inilah konsep penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Tapi ini hanya sekedar konsep teman-teman ya. Di sini kan kelihatan ribet nih rumusnya. Nah, ini hanya rumus dalam pengaplikasiannya itu seperti penjumlahan atau pengurangan pada umumnya. Gitu ya. Seperti apa? Langsung kita bahas contoh soal. Misalnya nih diketahui set 1 sama dengan 5 ditambah 6i dan set 2 yaitu 3 dikurang 4i. Maka tentukanlah penjumlahan kedua bilangan kompleks tersebut yaitu set 1 ditambah set 2 dan pengurangan set 1 dikurang set 2-nya. Oke ya, jelas? Oke, kita langsung bahas yang pertama nih, penjumlahan dulu. Set 1 ditambah set 2. Nah, kita langsung ganti masing-masing nilainya ya. Persamaannya. Set 1 ada nggak? Oh, ada nih. Yaitu 5 ditambah 6i. Kita tulis pakai kurung ya. Oke, kemudian ditambah. Nah, kita pakai simbol plusnya saja nih, karena penjumlahan gitu ya. Kalau di konsep kan pakai plus minus dia. Oke, set 2. Set 2-nya yang berapa nih nilainya? 3 dikurang 4i. Oke, pastikan sudah sesuai dengan bentuk umum yang ada ya. X ditambah Y. Kita gunakan bentuk umum bentuk Kartesius gitu ya. Sip.
Oke, nah dari sini sudah jelas nih bagian real dan bagian imajinernya ya, karena sudah sesuai dengan bentuk umum yang ada. Sebelum kita mengoperasikan penjumlahan pada kedua bilangan kompleks yang ada, kurungnya ini harus dikeluarkan dulu. Nah, maksud kurung apa? Kurung yang pertama di sini ada satu nih di depan sebenarnya, mau dikali masuk. Tapi karena dia satu plus, maka tidak mengubah apa-apa, tidak mengubah tanda nilai dalam kurung. Jadi langsung dibuka kurung saja. Sama dengan yang kedua, sebenarnya sama ya. Ini juga dikali masuk nih. Di sini kan ada plus satu nih, mau dikali masuk. Tapi karena tandanya plus, jadi aman. Ya, tinggal dibuka kurung aja semua tanpa berubah tanda. Ya, itu penjumlahan. Nanti kita lihat bedanya dengan pengurangan. Nah, setelah kurungnya dibuka, maka barulah bisa kita jumlahkan yang sejenis. Yang mana? Yang sesama bagian real dan sesama bagian imajiner. Yang mana tuh? Bagian realnya di sini ada 5 nih. Yang sama yang mana? Bagian real kompleks kedua, yaitu yang 3. Tambah 3 ya, berarti 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kemudian apa lagi? Bagian imajinernya yang mana? Yang ada variabel i-nya. Ya, yang sama-sama variabel ini. Yang mana? 6i dan minus 4i. Sehingga 6i dikurang 4i sama dengan plus 2i. Sudah selesai. Nah, itulah hasil penjumlahan kedua bilangan kompleks yang ada. Gampang aja ya. Kalau dilihat dari rumusnya agak ribet nih. Tapi dalam pengaplikasiannya ternyata mudah saja ya. Karena sama dengan pengoperasian pada umumnya. Jelas ya? Oke, sip. Yang B gimana nih kira-kira? Set 1 dikurang set 2. Ya, sama yang pertama kita masukkan dulu persamaan bilangan kompleks masing-masing. Set 1 tadi sama ya, 5 ditambah 6i dikurang set 2-nya 3 dikurang 4i. Nah, bedanya untuk pengurangan kita harus hati-hati ya. Nah, karena di sini kurang ini tadi ya, kita bilang bahwa di sini ada min 1 sebenarnya. Sehingga yang di depan karena tandanya plus, maka kita keluarkan saja tanpa mengubah tanda. Nah, yang pengurangan ini yang harus hati-hati. Karena di sini minus 1 itu artinya minus ini harus dikalikan ke dalam semua nilai dalam kurung. Jadi minus dikali 3 hasilnya minus 3 gitu ya. Kemudian minus dikali minus 4i. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ini pasti tandanya berubah. Karena minus dikali minus jadinya plus 4i gitu ya. Nah, jadi beda kalau pengurangan. Kalau pengurangan harus hati-hati. Tidak serta-merta kurungnya langsung dibuka saja. Enggak ya. Harus dikali masuk tanda minusnya. Jelas ya? Jelas perbedaannya ya. Yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah setelah itu barulah kita bisa operasikan, jumlahkan atau kurangkan bagian-bagian yang sama, bagian real dan bagian imajinernya. Di sini 5 bagian real, yang sama yaitu minus 3. Sehingga 5 dikurang 3 hasilnya 2 gitu ya. Kemudian imajinernya mana nih? 6i dengan 4i. Berarti 6 ditambah 4 hasilnya 10i. Nah, inilah hasil pengurangan dari bilangan kompleks pertama oleh bilangan kompleks kedua. Jelas ya? Oke, sip. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan aman saja ya, karena sesuai dengan penjumlahan dan pengurangan pada umumnya. Gitu ya, jelas ya? Oke, nah seperti biasa di akhir pembahasan kita selalu berikan latihan soal ya sebagai pemantapan bagi teman-teman dalam mempelajari materi yang ada. Nah, di sini ada satu soal nih. Nah, coba silakan teman-teman kerjakan yang manakah jawaban yang tepat dari soal yang ada. Hasil dari 5 dikurang 7i ditambah 2 ditambah 2i adalah, nah silakan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke ya, demikian pembahasan kita untuk kali ini terkait dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan kompleks. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.